Ada Apa Dengan Sekretaris Kim. Episode yang pertama. Film ini disutradarai oleh Park Joon-hwa dan dibintangi oleh Park Seo-joon, Park Min-young, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan tentang pebisnis muda dan sekretarisnya, yang dimana mereka berdua layaknya sepasang suami istri. Namun dalam perjalanan cintanya banyak rintangan yang menghadanginya. Kira-kira gimana ya kisah perjalanan mereka? Ya daripada kalian penasaran, langsung aja masuk ke videonya cuy. Film diawali oleh seorang pria yang bernama Lee Yong-jun, yang kita sebut saja Yong-jun. Ia adalah salah satu CEO muda yang paling berkompeten di negaranya. Semenjak ia diangkat sebagai ketua perusahaan oleh keluarganya, keuntungan perusahaan menjadi 2 kali lipat. Di suatu saat Yong-jun masuk ke ruangan pesta. Ia pun mengabaikan salam pacarnya dan duduk di sofa. Lalu ia mengatakan, ada apa dengan sekretaris Kim? Film pun dimulai. Pada 1 minggu yang lalu, terlihat seorang wanita yang bernama Kim Mi-soo. Kita sebut saja Mi-soo ya. Ia merupakan sekretaris Yong-jun. Sebagai sekretaris, Mi-soo pun mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan atasannya, yaitu Yong-jun. Dimulai dari memilihkan jas sampai mengenakan dasi untuk Yong-jun. Setelah mereka siap-siap, tiba-tiba ada panggilan masuk dari handphonenya. Dia mengatakan bahwa panggilan itu berasal dari pendosa mutlak. Lalu Mi-soo mengantarkan Yong-jun untuk bekerja dan mengikutinya ke kantor Direktur Jo. Ketika Yong-jun membukakan pintu, Pak Jo pun terkejut bahwa ada kesalahpahaman. Tetapi Yong-jun meluncurkan ceramah jahat tentang kegiatan selama jam kerja. Ketika dia selesai, Yong-jun dipanggil untuk menghadiri rapat para dewan. Setelah dia pergi, Mi-soo menghibur Direktur Jo yang dihukum, menjelaskan bahwa Yong-jun hanya marah padanya karena dia sangat kecewa. Dia meminta Direktur Jo pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Dan setelah dia pergi, Mi-soo memanggil keamanan untuk membersihkan mejanya dan mengingatkan sekretarisnya bahwa Yong-jun tidak memberikan kesempatan kedua. Di tempat para dewan, terlihat Direktur Yoo-sik menguraikan rencana untuk membeli sebuah maskapai penerbangan dan mengembangkan menjadi maskapai dengan peringkat global dalam 5 tahun. Yong-jun mengoreksi matematikanya dan perhitungan dalam presentasinya adalah salah. Seketika Yong-jun pun berlalu pergi. Begitu ia pergi, para dewan pun semua duduk ke kursi mereka, mengeluh bahwa Yong-jun terlalu serius. Yoo-sik memberitahukan mereka dengan berpura-pura bahwa Yong-jun berjalan kembali ke ruangan, membuat mereka mengeluh bahwa Yoo-sik bercandakan mereka. Pada saat berada di lift, setelah Yong-jun mendengarkan Mi-soo berbicara bahasa Inggris di telepon, Yong-jun menyatakan bahwa bahasa Inggrisnya telah membaik sejak mereka pertama kali mengunjungi Amerika Serikat 9 tahun yang lalu. Dan Mi-soo menyetujui bahwa dia meningkat karena Yong-jun mempermalukan setiap kali dia melakukan kesalahan. Yong-jun mengatakan bahwa jika rasa malu dan omelan membantu, maka dia akan terus melakukannya. Di malam itu mereka tiba di pesta pertemuan. Yong-jun mengenakan tuxedo tajam dan Mi-soo dengan gaun merahnya yang menakjubkan. Yong-jun berbicara kepada berbagai tamu asing tentang perusahaannya dalam berbagai bahasa. Pada saat itu, trio wanita cantik bersemangat ketika Yong-jun tampaknya memperhatikan mereka. Dan Yong-jun menuju ke arah mereka. Tapi dia berjalan melewati mereka untuk mengagumi bayangannya sendiri di cermin. Dan Mi-soo datang dan menegaskan bahwa dia terlihat sempurna. Di dalam mobil setelah pesta, Yong-jun memberikan permintaan sebagai hadiah atas pekerjaan hebat malam ini. Yong-jun meminta Mi-soo untuk membuat permintaan. Seketika Mi-soo mengatakan bahwa dia perlu mencari sekretaris baru karena dia akan mengundurkan diri. Dan Yong-jun menatapnya dengan tidak percaya. Yong-jun bertanya mengapa, tetapi dia hanya mengatakan bahwa hal tersebut pribadi. Dengan berat hati, Yong-jun pun memberikan keinginan itu. Dan malam itu, Yong-jun bertanya-tanya kenapa ia tidak bisa tidur. Di pagi hari, satu karyawan mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa Mi-soo mengundurkan diri, tetapi tidak satupun dari mereka yang mempercayainya. Seketika Mi-soo pun datang dan mengatakan kepada mereka kalau apa yang dikatakannya itu benar. Mereka bertanya-tanya tentang alasan mengapa ia mengundurkan diri, dan mereka menebak-nebak liar untuk alasan dari Mi-soo. Dan Mi-soo hanya mengatakan bahwa itu pribadi.
Keesokan harinya, ketika Miso selesai memposting deskripsi pekerjaannya, Miso mendongak untuk melihat Yongjun melototinya dengan marah. Tapi dia hanya menyuruh untuk mendorong kembali pertemuan sore, dan dia akan makan siang di rumahnya. Miso sangat senang karena ada waktu pribadi untuknya. Yongjun mengunjungi kantor Yoshi, terobsesi tentang mengapa Miso ingin mengundurkan diri. Dia kesal karena biasanya ia bisa mengetahuinya, tapi kali ini dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Yoshi menawarkan suplemen ginseng merah untuk syarafnya, tapi Yongjun hanya ingin tahu mengapa Miso mengundurkan diri. Yoshi mengatakan kepadanya bahwa Miso kuat untuk bekerja sama 9 tahun dengannya. Dia mengatakan pada Yongjun tentang hubungan dengan istrinya yang kini sudah cerai. Yongjun merasa tidak nyaman dan memerintah Yoshi untuk tidak menangis, mengatakan kepadanya untuk langsung ke intinya. Yoshi mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan Miso dan membuat terobosan. Dia menawarkan untuk membantu, tapi Yongjun menyindir. Sementara itu, Miso menggunakan jam makan siangnya untuk melunasi pinjaman di bank. Dan seketika, Yongjun menelpon kembali untuk bergabung dengannya untuk makan malam dengan orang tuanya. Seketika, Miso dengan tergesa-gesa berjalan kembali dan menahan napasnya sehingga Yongjun tidak bisa melihat terengah-engah. Di dalam mobil, Yongjun berpikir keras tentang cara membuat terobosan. Ketika mereka mendekati rumah orang tuanya, dia berputar dan mengingatkan bahwa dia tidak memberikan kesempatan kedua. Namun, dia menawarkan pengecualian kepada Miso, dan bahkan untuk mempromosikan kepada direktur dengan asisten sendiri, memberikan mobil perusahaan, dan dia terus berusaha secara berlebihan menawarkan untuk membayarkan pengeluaran pribadinya dan utang keluarga. Yongjun mengatakan bahwa ia merupakan bos paling sempurna sedunia. Pada saat di rumah orang tuanya Yongjun, mereka kemudian berbincang-bincang dan makan bersama. Setelah makan siang, Yongjun membahas proyek masa depan perusahaan dengan ayahnya. Ayahnya pun bertanya apakah dia memiliki rencana untuk menikah. Seketika, ia berpura-pura berada di ambang kematian ketika Yongjun mengatakan tidak memiliki rencana pernikahan. Kemudian dia berteriak bahwa Miso mengundurkan diri. Tapi Yongjun dengan tegas memberitahukan dia bahwa dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Di lain tempat, ibu Yongjun membicarakan tentang kebiasaan kencan Yongjun. Dia bertanya apakah itu benar-benar bahwa tidak membiarkan gadis menyentuhnya. Dan ibunya mencoba bertanya apakah putranya gay. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Jadi Miso menebaknya dan berkata gay. Oh tidak, tentu saja tidak. Dia meyakinkan ibunya bahwa selama dia bekerja untuknya, dialah yang tahu. Ibu mengaku bahwa dia dan ayahnya telah mengkhawatirkan Yongjun, dan dia penasaran bagaimana wanita memandangnya. Miso mengatakan bahwa dia sempurna, dan ibunya prihatin bahwa dia berharap seseorang yang baik akan berkencan dengannya, seseorang seperti Miso tentunya. Miso pun kebingungan, dan ibunya tertawa riang dan mengatakan dia hanya bercanda. Miso diselamatkan oleh Yongjun, dan dalam perjalanan ke mobil, dia mengatakan kepadanya bahwa ibunya sedang mencoba menjodohkan mereka. Pada malam harinya, Miso makan malam dengan dua kakak perempuannya yang merasa bersalah bahwa mereka meninggalkan sebagian besar utang keluarganya. Miso mengatakan itu baik-baik saja. Setidaknya mereka tidak menimbulkan masalah seperti ayah mereka yang meminjam uang dari rentenir baru-baru ini. Miso mengatakan dengan riang bahwa dia menjual mobilnya untuk melunasinya, sebuah mobil yang dibelikan Yongjun untuknya ketika dia ketinggalan busnya. Miso memberikan mereka senyuman cerah dan tertawa bahwa dia merasa lebih baik dan utang terbayar. Di lain tempat, Yongjun bergabung dengan Yoshi untuk makan malam. Masih rewel dengan pengunduran diri Miso, Yoshi pun merenung bahwa sesuatu yang tiba-tiba pasti telah terjadi untuk membuat Miso mengundurkan diri. Jadi, Yongjun berpikir kembali ke hari sebelumnya. Miso juga berpikir tentang pesta ketika Alec disebut sarinya. Dia ingat seorang wanita yang bernama Jinran, yaitu pacarnya si Yongjun. Ia mengenakan gaun merah yang sama dengan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia datang ke pesta untuk mengejutkan Yongjun.
Kemudian Jira bertanya apakah Yongjun memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dan dia melihat Miso yang secara diam-diam menyentuh tenggorokannya. Hal tersebut telah mendorongnya untuk memuji kalung Jiran yang rupanya dia berikan kepadanya. Jiran cemberut bahwa dia ingin bunga untuk ulang tahunnya. Dengan kesal, tapi itu pekerjaannya, Miso pun bergegas pergi ke toko bunga dan ia bersin-bersin sepanjang perjalanan kembali ke pesta karena ia sangat alergi terhadap bunga. Yongjun pun berasumsi bahwa matanya yang berbintik-bintik dan berair adalah karena dia menangis cemburu melihat hal itu. Mendengar hal itu, Yoshi berpikir bahwa Miso berhenti karena dia marah karena harus melakukan tugasnya seperti memilih bunga. Setelah menyimpulkan, ia berasumsi bahwa alasan sebenarnya adalah Miso menyukainya. Di sisi lain, Miso tertawa ketika saudari perempuannya memutuskan bahwa Yongjun menyukainya. Serta ia berkata bahwa tidak ada apapun di antara mereka. Kakak perempuan Miso tidak menyangka bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa saudari perempuannya telah diselesaikan dari hutang keluarganya. Jadi dia siap untuk memulai dengan pekerjaan yang tidak menghabiskan seluruh waktunya. Tiba-tiba panggilan masuk dari Yongjun menyela percakapan mereka. Yongjun meminta Miso untuk mengantarnya pulang. Saat dia sedang mencari kunci, Miso melihat seekor laba-laba kecil di dekat kakinya. Seketika dia berteriak histeris, sementara saudari perempuannya membunuh laba-laba. Dan ketika semuanya berakhir, dia meminta kakak tertuanya, Pilnam, jika dia yakin tidak ada tersesat ketika dia masih kecil. Rupanya mereka sudah memiliki percakapan ini sebelumnya. Dan Pilnam bersumpah bahwa tidak ada yang seperti itu pernah terjadi lagi. Setelah itu, Miso bergegas menemui Yongjun. Yongjun menunggu di mobilnya di kantor. Dia sedang berpidato di mana dia dengan murah hati menerima perasaannya dan menawarkan diri untuk putus dengan Jiran. Dan ketika Miso masuk ke mobil untuk mengantarnya, dia menyodorkan buket bunga yang sangat besar kepadanya. Dia menyangka bahwa alerginya kepada bunga, berpikir bahwa Miso menangis dengan bahagia. Seketika Miso bersin di wajahnya, dan ia pun keluar untuk menyimpan bunga di bagasi. Dan Yongjun mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah menciptakan momen yang menyentuh seperti itu. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahukan Miso bahwa dia putus dengan Jiran dan dia tidak berkencan dengan orang lain. Dia memberikan Miso besok untuk mempertimbangkan kembali tawarannya. Dan dia dengan senang hati menerima bagian hari libur, kecuali untuk wawancara yang dilakukan dengan penggantinya. Yongjun bertanya apakah dia menemukan pekerjaan baru, dan ia berkata belum menemukan. Lalu Yongjun pun bertanya mengapa dia mengundurkan diri tanpa rencana. Dia bilang dia ingin menjalani hidupnya bukan sebagai sekretaris, tapi untuk dirinya sendiri. Di keesokan hari, Yongjun terlihat kelelahan di pagi hari. Setelah terjaga-jaga, sepanjang malam bertanya-tanya tentang Miso. Dan ketika dia berjalan ke cermin, dia terkejut menemukan jerawat di dahinya. Dia juga bahkan tidak bisa mengikat dasinya sendiri. Setelah itu, dia pergi bekerja tanpa daya dan dalam suasana hati yang buruk. Lalu, ia berhenti untuk melihat meja kosong Miso sebelum masuk ke kantornya. Dia memutuskan untuk bergembira, tetapi menemukan surat pengunduran diri Miso di mejanya membuatnya jatuh kembali ke dalam keputusasaan. Di kantor Yoshi, Yongjun melahap ginseng merahnya seperti permen. Bertanya-tanya apa arti Miso tentang ingin menjalani hidupnya sendiri. Dia dengan cepat memperhitungkan bagaimana dia dan Miso menghabiskan lebih banyak waktu bersama daripada kebanyakan pasangan yang sudah menikah. Yoshi melihat bahwa Yongjun tampaknya sangat marah dan dia bertanya apakah Yongjun memiliki perasaan untuk Miso. Tapi Yongjun dengan tegas membantahnya. Yoshi menyebutkan bagaimana Yongjun tidak membiarkan wanita menyentuhnya dan bertanya apakah dia mengalami trauma. Yongjun bilang dia tidak suka wanita, tapi Miso itu berbeda. Tapi ketika Yoshi bertanya bagaimana dia berbeda, Yongjun pun berkata dia hanya sekretaris Kim, dan lalu pergi ke ruangannya. Di lain tempat, Miso terbangun setelah tidur malam yang nyenyak, dan dia bersiap-siap untuk pergi ke kantornya untuk mengadakan wawancara. Dia mengambil beberapa waktu untuk mengetik catatan untuk penggantinya, dan menyimpulkan bahwa hal terakhir dan yang paling penting adalah alasan dia berhenti.
Setelah berada di kantor, Miso khawatir ketika dia melihat Yongjun terlihat pucat dan kelelahan. Tetapi dia menolak tawarannya untuk memanggil dokter untuk pil tidur atau dokter kulit untuk jerawat di dahinya. Yongjun bertanya apakah dia mengkhawatirkannya. Dan Miso berkata tentu saja. Yongjun ingin tahu apakah dia mengatakan itu sebagai sekretaris Kim atau Kim Miso. Entah apa maksudnya. Miso begitu gugup bertanya apa maksudnya. Tapi mereka terganggu oleh pelamar untuk posisi sekretaris baru. Pemohon ini bernama Kim Jia. Mereka pun saling berdebat melalui sesi wawancara. Jia sangat cepat menanggapi wawancara tersebut. Sampai pada akhirnya, ia pun diterima sebagai sekretaris baru. Yongjun mengatakan kepada Miso untuk melatih Jia menjadi ahli sepertinya sebelum dia pergi. Yongjun pun bertanya apa maksudnya dengan ingin mendapatkan hidupnya kembali. Miso pun mengatakan kepadanya, hidupnya adalah tentang pekerjaan. Jadi ia ingin mulai berpikir tentang menikah. Dan Yongjun memiringkan kepalanya dalam kebingungan. Di lain hari, Miso bertemu dengan beberapa teman lama dan 2 temannya yang sudah menikah. Di saat itu, ia berbincang-bincang dengan temannya. Tanpa sengaja, tas Miso terjatuh dan temannya menemukan dasi pria, sapu tangan dan alat persiapan lainnya yang sangat lengkap. Kemudian Miso pun menjelaskan bahwa alat-alat itu adalah sesuatu yang Jun sesekali butuhkan. Tetapi teman-temannya tiba-tiba terlihat tidak nyaman dan menghakiminya. Sesudah selesai nongkrong, dia pun pulang ke rumah dan mengemas beberapa jurnal yang diisi dengan catatan tentang Yongjun. Dan sesempatnya ia mengingatkan kepada pengantinnya dengan catatan yang ditempel. Ia pun menulis, hal terpenting yang harus Anda ingat adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Pada malam harinya, Yongjun berada di sebuah pesta yang kita lihat di awal film tadi. Di situ ia bertanya pada pacarnya apa yang dipikirkan tentangnya. Dan pacarnya menjadi genit, memanggilnya sukses, tampan, dan seksi. Seketika, pacar Yongjun mengajaknya untuk berciuman, tapi Yongjun bergegas ke mobil dan melaju pergi. Scan berpindah di saat Miso memeriksa jurnal pribadi lamanya. Seketika, ada yang mengetuk pintunya. Ternyata Yongjun datang dan dia bersikeras untuk berbicara di luar. Yongjun bertanya dengan Miso tentang kencan dan pernikahannya. Lalu Miso menjawab dengan bertanya, apakah dia ada di sini larut malam untuk menanyakan hal itu? Tetapi Yongjun menyela dan menanyakan apakah dia berkencan di belakangnya. Dan ia menyangkal marah dan mengatakan itu bukan urusannya. Benar-benar bingung, Miso mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berkencan. Dia mengatakan pada Yongjun bahwa selama bertahun-tahun dia harus bekerja pukul 6 pagi dan tidak pernah tahu kapan hari itu akan berakhir. Dan diharapkan untuk datang berlari kapanpun Yongjun menelpon. Karena tidak yakin, Yongjun pun bertanya apakah itu satu-satunya alasan untuk mengundurkan diri. Miso pun bertanya, siapa yang akan merawatnya jika dia mendapatkan sisi buruknya ketika lebih tua dan dipecat. Yongjun berjanji tidak akan memecatnya, tetapi Miso takut. Yongjun ingin dia menjadi sekretarisnya selama sisa hidupnya dan menjadi tua, lajang, dan sendirian. Yongjun seketika bertanya, apakah dia benar-benar berhenti karena dia ingin menikah? Dan Miso mengatakan itu benar. Memikirkan hal itu, lalu Yongjun pun berkata, kalau begitu jagalah pekerjaanmu. Aku, Lee Yongjun, akan menikahimu. Anjay, mabar cuy. Dan episode pertama dari film ini pun berakhir cuy.